Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Kokodugo. Oke, ya guys ya. Di kesempatan kali ini, gua kembali lagi membuat konten yang akan membahas mengenai VTube dan V Plus ya. Terus ada yang bertanya nih, loh, si Koko ini masih membuat konten mengenai VTube dan V Plus? Ya masih lah, kan kemarin kontennya itu sudah minta maaf. Ya gue minta maaf atas segala kesalahan, tetapi itu tidak membuat gue untuk berhenti terus menguak kebenaran mengenai VTube dan V Plus gitu. Tukang roti lewat rumah gue. Oke. Bangsat kau. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini gue nge-record ini adalah di jam, lihat ya guys ya, gue kasih lihat ke kalian nih ya, kelihatan nggak guys ya, 21 Maret jam 5 sore 21 Maret jam 5 sore ya guys ya, yang mana artinya besok itu adalah V Plus akan launching. Untuk kalian yang sudah tidak sabar menunggu launchingnya V Plus, untuk kalian ya yang tidak sabar menunggu. Kalau untuk gua dan 82,2% orang lainnya itu bodo amat dengan V Plus. Untuk kalian yang masih menunggu, akhirnya besok launching. Congratulations. I mean, it's not bad. Bukan sesuatu yang buruk V Plus, karena kalau dilihat dari sistem marketing plan MLM-nya, is a really good system ya, bisa memberikan bonus yang sangat besar. Jadi sesuai dengan sesuai dengan apa yang dijanjikan, jika kalian bisa memiliki penghasilan besar lagi di V Plus, itu betul. Tapi dengan syarat kalian harus mencapai level-level tertentu, merekrut lagi dan melakukan pembelanjaan ataupun penjualan barang gitu ya. Itu bisa tercapai guys, itu bukan tidak mungkin, dan perusahaannya pun legal ya. Jadi nothing bad about V Plus, hanya the only thing is hubungannya dengan VTube yang kemarin para member kecewa adalah bagaimana nih kejelasan dari VP kita yang ada di VTube, dan juga mereka kecewa karena V Plus itu bukan seperti e-commerce yang selama ini mereka sudah dengar dari leader-leader mereka. Wah, kita akan dahsyat, e-commerce kita akan nanti mengalahkan selevel lah, bukan mengalahkan lah, ibaratnya selevel lah dengan Tokopedia, dengan Lazada dan lain-lain. Ternyata mengecewakan gitu. Oke, before we go to the V Plus ya, sebelum kita masuk ke V Plus, gue akan sedikit cerita mengenai konten gue yang kemarin. Itu banyak komentar-komentar yang cukup menarik guys gitu ya, yang cukup menarik, dan ada fenomena yang menarik di saat gua meminta maaf dan juga mewakili daripada leader dan juga perusahaan untuk minta maaf kepada Mr. Godfather, Om Chandra Teja, kepada member-member VTube dan juga kepada masyarakat umum. Oke, fenomena menarik yang pertama adalah di awal-awal video gue launching, konten gue launching itu subscriber gue menurun ya. Jadi banyak yang ternyata unsubscribe Kokodugong setelah mengeluarkan video permintaan maaf. Menurun walaupun tidak signifikan gitu ya. Tapi gue anggap mungkin yang unsubscribe itu adalah orang yang berkomentar, ada di kolom komentarnya bahwa V Plus itu bagus, V Plus itu gini, usaha dari manajemen agar menjadi lebih baik. V Plus ya, intinya mereka semua mendukung V Plus, yang jumlahnya kalau dari kolom komentar gua, berdasarkan kolom komentar gua itu kemarin 17% sekian. Mungkin itu yang mengunsubscribe gua karena jumlahnya tidak signifikan sih. Namun fenomena yang kedua terjadi adalah banyak haters yang dulunya ada haters menjadi subscriber gue, dan jumlahnya lebih banyak dibanding dari yang unsubscribe guys. Jadi subscriber gue sempat berkurang waktu di awal, mungkin
setelah di tengah hari dan kemudian esokannya gitu malah bertambah lebih banyak subscriber gue. Oke, jadi gue berterima kasih untuk kalian yang mendukung dan selalu mensupport dari Koko Dugong. Terus fenomena yang lainnya adalah ternyata banyak dari haters pada saat gue mulai meminta maaf ya. Dan banyak dari haters dan the godfather of haters pun, Mr. Chandra Teja, itu mereka semua menerima permintaan maaf gue dan mereka semua juga meminta maaf jika mereka sudah berkata-kata kasar atau ada kesalahan pada kata-kata mereka gitu. Wah gila, gue salut sih guys, gue salut. Artinya buat para haters yang selama ini ya, selama ini sudah membuli lah, istilahnya membuli para VTubers gitu ya. Tapi mereka juga punya hati yang besar bahwa kalau VTubers ini mau merendahkan hati ya, mau minta maaf dan lain-lain, mereka pun juga siap welcome untuk merendahkan hati mereka. Dan di sini adalah pelajaran hidup yang gue pelajari. Kemarin tuh gue dapat pelajaran hidup yang paling berharga, yaitu pada saat kita mau ingin seseorang melakukan apa yang kita inginkan atau ingin seseorang itu berubah gitu ya, itu harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Itu pelajaran hidup. Jadi misalkan lu punya pasangan gitu ya, atau lu punya pasangan hidup, lu pengen dia berubah, lu pengen misalnya wah orangnya ini suka marah-marah gitu ya, lu pengen dia supaya rendah hati gitu. Lu harus berkaca dulu ke diri lu sendiri, apakah lu sudah rendah hati atau belum, atau jangan-jangan pada saat dia marah lu juga ikutan marah, akhirnya sama-sama emosional orangnya gitu ya. Seperti itu ya, pelajaran hidup yang sangat berharga gitu ya dari konten gue yang kemarin gue dapatkan. Oke. Terus ada juga beberapa yang komentar di kolom komentar gue itu adalah sampai jumpa Koko Dugong di kesempatan lainnya gitu ya. Gue bingung guys, gue bikin konten mengenai permintaan maaf tetapi dikonotasikan gitu ya, seperti seolah-olah ya udah nih, gue nggak akan bikin lagi konten mengenai VTube dan sampai jumpa di konten-konten lainnya. Itu salah guys ya. Jadi kalau kalian lihat secara garis besarnya adalah gue meminta maaf itu berdasarkan diri gue sendiri dan juga mewakili leader dan perusahaan VTube. Kenapa? Ada juga yang komplain gini, ada juga yang komplain bahwa gak usah lah lu wakilin leader dan VTube gitu ya. Tapi kenapa gue merasa perlu gitu ya? Karena sebenarnya para member ini yang mayoritas kemarin 82 sekian persen itu, mereka merindukan adanya sosok leader yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka merindukan adanya perusahaan bisa menjawab apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka merindukan itu guys gitu ya. Mereka merindukan itu, dan di saat mereka ingin itu, malah leader-leadernya mengkick mereka dari grup WA ya kan, mengkick lagi dari grup Telegram gitu. Jadi aduh, ironis ya gitu ya. Jadi gue cukup sedih gitu gue pas dengernya, kenapa leadernya kok seperti itu. Makanya karena mungkin leader itu masih percaya bahwa diri mereka adalah benar dan selalu mendukung perusahaan sampai harga mati gitu. Ya mau nggak mau di saat mereka merindukan itu, ya gue mencoba untuk mewakili dari leader-leader mereka untuk say sorry karena leader-leadernya nggak ada yang say sorry atas tindakannya. Mereka masih berpegang pada keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar gitu. Agak sulit gitu ya, karena gue nggak menyalahkan juga kalau memang masih ada orang yang seperti itu. Sebagaimana gue bilang, ada yang haters mutlak sejati yang tetap walaupun gue sudah meminta maaf pun juga masih ada juga guys, masih ada juga yang walaupun dengan permintaan maaf gue kemarin di komen ada yang ngejekin gue juga masih ada, bukan nggak ada. Itu mungkin haters sejati gitu kan. Dan gue juga tidak menutup kemungkinan adanya VTuber sejati, yaitu VTuber sejati gitu ya. Kalau gue enggak, gue kan selalu katakan gue akan berdiri pada yang namanya kebenaran gitu guys ya. Jadi
gue tidak akan keluar dari konten gue mengenai VTube. Gue akan tetap kawal VTube terus guys. Gue akan tetap kawal VTube dan VTube perkembangannya seperti apa. Tetapi gue akan berada bukan di sisi VTubers lovers gitu, yang membela mati atau VTube, atau yang benar-benar haters yang benar-benar mau benci VTube gitu. Enggak, tapi gue akan berusaha tetap pada keyakinan kita harus berdiri pada yang namanya kebenaran gitu ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mengucapkan sampai jumpa ya ya sampai jumpa, gua nggak kemana-mana gitu. Ada yang bilang lagi, Koko Dugong sekarang udah sadar, pengen gua reply sih, emang kemarin gue pingsan ya. Tapi ntar gue malah dibully lagi, padahal maksudnya bercanda, joking gitu ya. Oke, lalu ada yang menarik, ada yang komen gini, Koko Dugong ini V Plus akan mendukung UMKM gitu ya. Setahu gua yang mendukung UMKM itu adalah nantinya VTube dengan program advertisingnya, bukan V Plus gitu ya. V Plus itu produk sendiri. Oke lah, anggaplah katanya mungkin mereka kurang informasi atau berdasarkan pemahaman sendiri, katanya nanti produk-produk UMKM juga akan dijual di V Plus. Oke, kita anggap oke aja gitu. Tetapi yuk kita lihat yuk. Kemarin kan sudah ada info mengenai daftar harga daripada produk-produk yang dijual di V Plus. Oke, kalau kita lihat ya, dari mulai Vibus tuh harganya berapa? Anggap aja harga anggota lah, yang murah karena sudah anggota, 595.000 ya kan. Untuk kesehatan mata 455.000, Detox 455.000. Terus yang kolagen, Cola Blue itu 541.000 sekian, Anda bisa lihat ya. Terus untuk kopinya 287.000, Blue Coffee 390.000. Oke. Nah, kenapa harganya segitu? Karena ya bukan hal yang mengejutkan lagi di dunia MLM adalah harus ada unsur elemen bonus yang masuk ke dalam harga. Kalau enggak nanti mereka bayar bonus ke kalian itu pakai apa, ya kan? Oke, kita anggap gitu ya, misalkan betul UMKM akan masukkan barangnya ke sana. Contoh mereka punya produk kecantikan atau makanan gitu ya, masuk ke sana dan dijual. Harganya nggak mungkin lagi segitu guys gitu. Harganya kagak mungkin segitu. Dan kalian boleh percaya nggak percaya, gue pernah mengurus untuk mendirikan MLM ya. Tergantung bagaimana sistem MLM itu, harga modal dari suatu produk, jika bonus tidak mau jebol, minimal itu harus 3-4 kali lipat dari harga modalnya. Itu guys untuk MLM ya, tergantung jenis MLM-nya. Kalau MLM-nya mengeluarkan bonus jor-joran, tentu harga produknya semakin harus di perkaliannya lebih gede gitu. Tapi kalau misalkan sistemnya adalah sistem yang konvensional atau sistem yang cuma memberikan bonusnya cuma sedikit gitu ya, ya tentu juga perkaliannya cuma kecil gitu. Tetapi nggak boleh di bawah 3 atau 4 kali. Kalau cuma dikali 2 bisa jebol gitu ya MLM gitu. Jadi gue dulu pernah mengurus itu, maka dari itu nggak heran dengan harganya segitu. Lalu pertanyaan gue yang selama ini digadang-gadang untuk membantu masyarakat menengah dan ke bawah ya, dulu di VTube membantu kalangan menengah dan ke bawah, dan juga dulu ada yang gue sering bilang kaum gratisan ya. Sekarang kita ambil harga kopi lah guys. Orang mana yang kaum menengah ke bawah akan membeli kopi Fit Coffee dengan harga 287.000 yang isinya 30 sachet. Berarti satu sachetnya itu berapa tuh? Ya anggap aja 10.000 lah, 10.000 gitu ya. Anggap aja 10.000 per sekali minum, 10.000 ya. Katanya kan ini merubah, dia punya tujuannya Fitplus itu tujuannya Fitplus adalah merubah yang selama ini kita belanja di luaran, kita belanja di sini gitu ya. Bagaimana dengan orang yang selama ini sudah minum kopinya kopi kapal api, kopi Indo Cafe ya, yang harganya ya kalian tahu sendiri cuma berapa duit satu sachetnya ya.
Sekarang orang harus beli satu sasetnya sekitar 9.000 lebih lah gitu. Anggap aja 9.000 berapa itu? 200, ya 9.000 lebih lah per sasetnya. Untuk yang menengah ke atas, oke. Tapi kalau selama ini yang kita ngopinya selalu ngopi di warteg, atau yang kita cuma ngopi beli sasetan Kapal Api, Indo Cafe dan lain-lain, suruh ngubah seperti itu, ya tekor. Apalagi kondisi lagi COVID seperti ini, dimana kita penghasilan juga bingung dari mana, kan banyak orang yang di PHK dan lain-lain, yang tidak bisa bekerja, gajinya dipotong dan lain-lain. Untuk berusaha hidup aja udah susah. Nah itulah kenapa yang gue nggak setuju dengan V+. Tetapi untuk kalian mungkin yang masih mau ikut dalam V+, ya gue terserah kalian. Toh ini juga ada perusahaan yang legal, dan sistem MLM-nya adalah bukan kintil-kintilan. Sistem MLM-nya ini real, ya. Perhitungan bonusnya real jika benar-benar terjadi sesuai dengan perhitungan. Jadi silahkan, ya. Ada info yang harus gue sampaikan. Kenapa harus hari ini juga? Karena hari ini udah tanggal 21 dan besok launching 22, yaitu program mega promonya dari V+ ya. Bahwa jika kalian membeli produk dengan harga kurang lebih 300-400 ribu lah, kurang lebih segitu ya, 150 pp. Kalau kita lihat 150 pp itu kita beli Detox 1 atau IV 1, ya Detox 1 atau IV 1 itu sudah mencapai 170 sekian pp ya. Itu pun harganya enggak yang dijanjikan 300 ribu, enggak sih, kecuali kalau belinya pakai potongan shopping voucher, shopping point gitu ya, baru 300 sekian. Kalau enggak, anggota pun belinya harganya 455 ribu. Oke. Anjir, obat gue masih sampai sekarang gue masih garuk kepala sih. Maksudnya selama ini orang yang diet pakai laxing gitu kan, suruh beli, tahu kan kalian produk laxing untuk diet itu, suruh beli Detox harganya 455.000, isinya 10, 45.000, berarti satu sasetnya 45.500. Nggak tahu lah, gue nggak tahu lagi gitu ya. Tapi ini adalah hal yang lumrah di dunia MLM, di mana di dalamnya itu ada elemen bonus ya. Itu. Nah, di mana guys, di dalam mega promo itu kalian setelah kalian belanja diet salah satu produk itu, Detox ataupun IV, itu kan mencapai PP minimal gitu ya. Terus kalian bisa memindahkan peringkat kalian, level kalian atau bintang kalian gitu. Jadi ada dua pilihan kan. Itu ada mau memilih peringkat yang diamond menjadi diamond, gold menjadi gold, atau memindahkan bintang kalian selama ini bintang 1 menjadi star plus 1 di V+, ya. Bintang 2 di VTube menjadi star plus bintang 2 di star plus 2 di V+ gitu. Oke. Nah, gue menyarankan sih guys ya, kalau kalian masih mau denger Koko Dugong gitu, gue menyarankan gitu guys ya, untuk kalian tidak terjebak oleh apa kata leader-leader VTube yang mengatakan bahwa, ada beberapa sebagian leader VTube yang mengatakan bahwa kita akan launching bebarengan 3.0 dan juga dengan V+, yang mau gue ragukan sih sebenarnya gitu ya. Kalian jangan sampai terjebak di dalam mega promonya daripada V+. Kenapa? Setelah gue pelajarin guys ya, gini, anggap kalian bintang 6. Bintang 6 di VTube dulu berapa? Bintang 6 di VTube dulu 10.000 PV atau sekitar 10.000 VP atau sekitar 140 juta ya guys ya, 140 juta. Kalian sudah keluar uang segitu, oke? Nah, sedangkan bintang 6 di V+ itu syaratnya adalah 25.000 PP. Oke? Kalau kalian beli Detox yang satunya 176,4 pp, itu dibutuhkan 142 box Detox. Kalau dikalikan harganya Detox itu kalian cukup mengeluarkan uang 64.610.000 rupiah. Maka dari itu, untuk kalian yang ingin join V+ ya,
gue sarankan ya untuk kalian, kalau jika kalian ya mungkin ini buat pertimbangan kalian yang mau join V Plus ya, gue sarankan untuk kalian tarik dulu pendapatan kalian yang ada di VTube dulu ya. Kalau bener launchingnya bebarengan ya kan, jadi kalian tuntut dulu hak kalian untuk tarik dulu pendapatan kalian. Kalian udah keluar 140 juta nih untuk join ke bintang 6 di V Plus yang harganya ternyata cuma 64.610.000. Mendingan kalian tarik dulu 140 jutanya, baru kalian memutuskan apakah kalian mau join lagi atau enggak. Daripada kalian nantinya dijanji-janjikan bahwa akan buka VTube lagi yang kita nggak tahu sebenarnya VTube ini bakal buka lagi atau enggak, ya kan? Kita nggak tahu. Oke, hanya dijanji-janjikan akan buka lagi, kalian sudah terlanjur keluar uang 300 atau 400.000. Tapi terserah kalian. Tapi kalau gua menganjurkan adalah untuk kalian semua member-member VTube untuk tarik kembali dulu modal daripada kalian di VTube. Kalian tuntut dulu itu. Tentu leader-leader kalian ini menakut-nakuti gitu. Menakut-nakuti apa? Ini kalau nggak join dalam bulan ini, kalian hilang kesempatan loh untuk mendapat bintang yang sama di V Plus. Kalau buat gue nggak apa-apa, karena contoh seperti tadi yang udah gue jabarkan, gue di bintang 6 di VTube, gue akan kembalikan uang gue 140 juta. Untuk gue join lagi nanti di bintang 6 di V Plus, gue hanya perlu mengeluarkan 64.610.000. Tapi tentu ada juga pasti kompor-komporin. Sayang loh, padahal cuma keluarin ini cuma 300.000 di bulan ini. Kalau gue nggak greedy ya, gue nggak rakus ya. Jadi gue akan lewatkan yang namanya mega promo. Gue akan tuntut untuk uang gue kembali dulu yang dari VTube. Gitu guys ya. Jadi itu kenapa gue harus membuat konten di hari ini. Jika kalian yang masih mau join dalam V Plus ya silahkan. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan dari kalian gitu ya. Buat yang bintang 5 gimana kok? Hitung aja. Bintang 5 juga kalian dulu modalnya di VTube keluar 70 juta kan? Terus kalau butuh bintang 5 di V Plus butuhnya berapa? Kalian perlu cuma beli Detox harganya kurang lebih 25.900.000. Kalau gue jadi elu sih, gue akan minta dulu yang 70 juta. Setelah itu gue mau keluarin lagi 25 juta. Itu ya nanti urusan kedua. Oke lah, gue tertarik V Plus. Tidak mau gue untuk kembali terus diiming-imingi oleh leader. Itu intinya poinnya. Karena leader ini sudah berkali-kali adalah mengecewakan. Leader pasti akan terus mengiming-imingi untuk ini program cuma 1 bulan, jangan dilewatkan. 300.000 doang loh, kalian tak hilang kesempatan. Gue sih nggak rakus orangnya, gue nggak greedy. Lebih baik gue melewatkan ini 300.000 ya, daripada gue makan iming-iming lagi gitu deh. Lebih baik gue lewatkan dulu 300.000 ini atau 300.000 ini. Lebih baik uang gue kembali dulu yang dari VTube, baru setelah itu gue memutuskan untuk ikut V Plus lagi atau enggak. Ya tapi baik lagi, terserah kepada kalian. Hanya itu aja informasi yang ingin gue sampaikan hari ini di tanggal 21 Maret sebelum tanggal 22 Maret di mana launching V Plus ya. Ya, demikian aja konten gue untuk saat ini. Silahkan like jika menurut kalian suka, dan juga share informasi ini jika menurut kalian ada teman-teman kalian yang bisa kalian berikan informasinya. Kalau menurut kalian ya informasi dari Koko Dugong ini, wih bener juga ya informasinya gitu ya, silakan kalian share sebelum teman kalian besok begitu V Plus buka keburu taruh uang yang gitu. Ya kalau kalian setuju, kalau kalian nggak setuju dengan Koko Dugong ya kalian mau beli langsung 300.000 atau 400.000 silahkan. Gue juga tidak melarang, ini hanya dari pandangan gue pribadi ya. Dan juga kalian komen, silakan kalian komen, tapi sesuai dengan peraturan komentar yang ada di YouTube. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, Koko Dugong cabut dulu. Ciao.